Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anis Jorini, calon guru penggerak dari SMA Negeri Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dari kelompok 3 dengan anggota Dian Puspita, Nanang, Rahayu Kristianingsih, dan saya sendiri Anis Jorini. Nilai-nilai guru penggerak sebagai berikut. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Kolaboratif. 4. Inovatif. 5. Reflektif. Peran guru penggerak. 1. Sebagai pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi koat bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Kekuatan nilai guru penggerak yang paling menonjol pada masing-masing anggota. 1. Anis Jorini. Saya senang melakukan kegiatan inovatif dan kolaboratif. Di sini, pada inovasi, dalam pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagai guru biologi, 10 IPA peminatan, 10 IPS lintas minat, dan 12 IPS lintas minat. Salah satu inovasi yang saya lakukan adalah pembelajaran dengan discovery learning, yaitu mengamati dan membuat produk atau proyek. Contohnya, pada saat kelas 10, siswa melakukan pengamatan klasifikasi jamur dengan mengamati berbagai jenis jamur yang ditemukan di lingkungan sekitar sekolah. Di kelas 12, saya mengamati dan meminta siswa untuk membuat produk olahan jamur tempe dan jamur Saccharomyces. Ini ditemukan pada materi bioteknologi, terutama bioteknologi konvensional maupun tradisional. Dengan tujuan setelah lepas dari SMA, mereka juga bisa mengembangkan menjadi bisnis dengan ide-ide kreatif mereka. Selain inovasi, saya juga melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan dengan harapan siswa mempraktekkan langsung ilmunya agar punya ide-ide kreatif untuk mengembangkan ke bisnis. Contoh yang saya lakukan, selain membuat produk olahan, siswa juga saya minta membuat laporan disertai akuntansi berupa jumlah modal, jumlah pengeluaran, dan harga nilai jual. Ini mereka peroleh dari guru mapel ekonomi dan matematika, serta bagaimana cara mempromosikan barang agar laku di pasaran. Ini terkait dengan mapel bahasa dan seni budaya. Dokumentasi kegiatan yang saya lakukan bisa dilihat, itu adalah praktek pengamatan jamur secara mikroskopik dengan alat bantu mikroskop dengan hasil yang seperti itu. Kemudian pengamatan jamur dengan mata kita secara langsung. Kemudian produk-produk olahannya berupa tape, bergedel tempe, keripik tempe, dan sebagainya. Siswa juga saya minta untuk mempresentasikan sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, ini ada beberapa contoh video saat pembuatan. Ya, karena karakter anak masing-masing beda, makanya ini saya tampilkan beberapa. That's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. 'Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for
hard to tell the truth when you lie to yourself. Always keep. Ini video yang kedua tentang pembuatan tape ketan. Coba mari kita simak. Ternyata siswa saya lebih sudah bisa membuat video ya dengan praktik yang saya minta. Ya, demikian dari saya. Kemudian untuk yang paling menonjol pada Pak Nanang adalah juga inovatif dan kolaboratif, yaitu beliau selaku guru pembelajar PJOK, dia melakukan inovasi dengan memodifikasi sarana pembelajaran, yaitu dengan memodifikasi contohnya permainan sepak bola menjadi sepak bola mini, dengan mengubah ukuran gawang menjadi kecil atau mini, dengan tujuan agar permainan tersebut bisa dilakukan cukup di halaman sekolah dengan jumlah pemain menyesuaikan jumlah siswa. Nah, selain dia berinovasi, dia melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, yaitu sama-sama belajar dan mendorong pembelajaran dengan memanfaatkan sarana IT, sehingga pembelajaran lebih bervariasi dan menarik minat siswa untuk belajar. Ini dokumentasi dari beliaunya, kegiatannya. Yang ketiga adalah Ibu Rahayu Kristianingsih. Dia juga mengadakan inovasi pembelajaran, yaitu dia menerapkan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, mencoba, menalar, menanya, dan mengkomunikasikan. Dan media pembelajaran juga bervariasi berupa gambar alat gerak manusia dan kardus bekas, ya, karena kardus bekas itu mempunyai ide dari beliau, dari sampah, dari bahan yang tidak digunakan untuk diolah kembali atau sisanya daur ulang atau go green ya. Kardus bekas itu dibuat wayang, di situ diberi gambar rangka manusia. Kemudian menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana anak aktif melakukan pembelajaran. Ini dokumentasi beliau. Bisa dilihat. Dan yang terakhir adalah dari Budian Puspita Anggraini. Beliau berpihak pada murid yang menonjol ya. Di sini beliau melakukan pemetaan minat, profil gaya belajar, kemudian kemampuan belajar siswa melalui asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Dia menggunakan berbagai macam metode atau model pembelajaran yang disesuaikan dengan profil belajar siswa, juga menjadi narasumber pelatihan-pelatihan guru melalui IHT mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan aplikasi Android pembelajaran berdiferensiasi untuk mapel bahasa Inggris. Ini dokumentasi beliaunya ya. Kemudian ada videonya. Setelah menjelaskan cara penggunaannya, saya memastikan setiap siswa bisa menggunakan aplikasi ini pada laptop maupun pada gawai mereka. Kelebihan aplikasi English in Your Hand yang saya buat adalah, yang pertama, aplikasi ini mengakomodir gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Yang kedua, aplikasi ini sangat cocok untuk sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Yang ketiga, aplikasi ini tidak memerlukan jaringan internet. Yang keempat, aplikasi ini bisa dijalankan atau bisa
digunakan di perangkat HP Android, personal komputer, maupun laptop. Untuk lebih memahami materi, setiap kelompok mempunyai tugas yang berbeda-beda. Kelompok visual mendapat tugas membuat wall gallery dengan metode mix match. Kelompok auditori mempunyai tugas berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Dan kelompok kinestetik mempunyai tugas memperagakan materi. Kamar mandi, lebaru. Ruang makan, lebaru. Dapur, kitchen. Garasi, garage. Pim, pim, pim. Nah, demikian dari keempat anggota dapat kita simpulkan ternyata berdasarkan nilai-nilai kebanyakan kami akan merancang sebuah kegiatan yang sesuai dengan peran penggerak, yaitu menggerakkan komunitas praktisi, dan nilai yang dikembangkan yaitu atas dasar kesepakatan bersama adalah inovatif, mandiri, dan kolaborasi. Rancangan kegiatan pelatihan inovasi media pembelajaran dengan menggunakan Canva for Education. Nanti yang dilakukan adalah izin kepala sekolah, menentukan jadwal pelaksanaan dan tempat kegiatan, menyusun materi pembelajaran, penyebaran informasi pelatihan, dan narasumber dari ahli TIK. Nah, manfaat kegiatan pelatihan antara lain 1. Meningkatkan kompetisi rekan-rekan guru dalam penguasaan IT, meningkatkan wawasan keilmuan rekan guru, dan memperkuat peran guru penggerak agar lebih semangat menggerakkan praktisi dan berbagi. Nah, nilai yang ada pada kegiatan pelatihan antara lain 1. Media pembelajaran yang berpihak pada anak. 2. Rekan sejawat terampil menggunakan Canva secara mandiri. 3. Mendorong kolaborasi antar guru maupun antar siswa. 4. Inovasi media pembelajaran berbasis teknologi. 5. Refleksi kegiatan pelatihan untuk perbaikan selanjutnya. Refleksi nilai yang perlu dikembangkan untuk saya yaitu mandiri, yaitu dengan memanfaatkan SDA, sumber daya alam yang ada di sekitar, bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang nantinya bisa bermanfaat untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan Pak Nanang adalah kolaborasi, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya siswa akan menghasilkan sebuah karya yang baru. Sedangkan Bu Rahayu, nilai yang dikembangkan adalah refleksi dengan memanfaatkan barang bekas menjadi barang tepat guna dan alat peraga untuk menunjang pembelajaran. Untuk Bu Dian Puspita, nilai yang muncul adalah berinovasi, yaitu memanfaatkan benda di sekitar sebagai media pembelajaran yang ramah dengan lingkungan. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.